Selamat pagi, salam sehat, salam sukses, bravo Bowie. Di video kali ini ada banyak kawan-kawan yang nanya ke saya, terutama yang non pelaut atau pelaut pemula, di mana pertanyaannya adalah, Bang, bagaimana kalau kita menjadi seorang pelaut atau seorang perwira di atas kapal? Apakah kita harus jalur akademik atau jalur non akademik? Bagaimana penjelasannya? Berikut penjelasannya. Untuk menjadi seorang pelaut di atas kapal, apalagi menjadi seorang perwira atau nahoda, atau juga yang bukan jalur akademik, berikut penjelasannya. Kawan-kawan yang mau jadi pelaut bisa melalui jalur akademik dan juga bisa melalui jalur non akademik. Artinya, kalau melalui akademik harus kita tamat SMA atau tamat SMK atau sederajat, dan tentu di dalam hal ini ada ketentuan-ketentuan. Kalau misalnya dia SMA harus jurusan IPA untuk nautika dan teknik, dan begitu juga misalnya SMK harus ada jurusan otomotif dan lain-lain untuk masuk nanti di nautika atau teknika di akademi pelayaran. Dan tentu di sini ada ketentuan-ketentuan yang berlaku, di mana kalau kita masuk dalam akademi pelayaran ini atau sekolah tinggi pelayaran ini, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Jadi penjelasan saya ini adalah secara singkat. Kalau kita masuk akademi, kurang lebih kita di sana masuk pendidikan adalah dalam akademi 3 tahun dan 1 tahun prola. Setelah prola atau prala, praktek laut atau magang, nanti kita selesaikan yang namanya pasca prala. Nah, kalau kita menyelesaikan pasca prala ini nanti kurang lebih anggap saja setahun. Kenapa? Karena pasca prala ini kita mengerjakan yang namanya ujian makalah, ujian negara, dan juga ada ujian-ujian di kampus yang perlu kita selesaikan ketika kita nanti sudah turun dari kapal atau yang namanya pasca prala. Jadi kurang lebih di situ nanti 5 tahun sama pralanya sama paskanya. Jadi itu secara singkat kalau kita mau di jalur akademik. Saya lanjut. Kalau kita masuk non akademik, apakah boleh, Bang, menjadi seorang pelaut yang non akademik? Boleh. Tentu dalam hal ini tidak ada larangannya. Yang penting kita sudah memenuhi kriteria atau ketentuan-ketentuan sebagai pelaut. Contohnya kalau non akademik, kita harus dulu punya ijazah SMA atau sederajat. Kita mau ambil PST, HLB, MEVA, dan sertifikat lainnya. Ketika kita sudah lengkapi itu khusus yang pemula ya. Kalau kita sudah memenuhi sertifikat itu semua, artinya kita sudah bisa berlayar. Misalnya sudah memenuhi standar sertifikatnya kita sebagai rating, udah memenuhi sertifikatnya, dokumen travelingnya atau dokumen perjalanan. Kalau sudah memenuhi itu, artinya kita sudah bisa berlayar. Nah, kita mulai dari basicnya. Anggap saja Anda berlayar kurang lebih 2 tahun. Setelah Anda berlayar 2 tahun, Anda boleh ambil yang namanya rating deck. Kalau dulu namanya sertifikat AV, sekarang
namanya sertifikat rating deck. Anda mengambil itu sertifikat rating deck dan berlayar lagi kurang lebih 2 tahun, Anda boleh mengambil lagi ijazah ANT5. Ya, perhatikan dari dasar atau rating deck. Setelah 2 tahun berlayar, ambil lagi kelas 5 atau ANT5 atau ATT5. Ya. Setelah 2 tahun lagi, Anda boleh mengambil ANT4. Ya, ANT4 harus berpengalaman kurang lebih 2 tahun. Interval waktunya adalah 2 tahun. Kemudian Anda berlayar lagi, ada pengalaman di situ 2 tahun lagi, boleh Anda mengambil ANT3. ANT3, setelah Anda berpengalaman lagi 2 tahun, kemudian Anda boleh mengambil ANT2. Berlayar lagi, ada 2 tahun pengalaman, boleh Anda mengambil ANT1. Namun di sini ada ketentuan juga. Anda itu berlayar sebagai seorang perwira di atas kapal, ada ketentuan GT kapalnya atau gross tonnage kapalnya, di mana seorang officer atau marim 1 ketentuannya kalau kelas 3 misalnya dia sekian, dan juga nakoda kapal GT sekian. Jadi kalau misalnya kapal di bawah GT-nya 500, mungkin 36 bulan atau kurang lebih 3 tahun sebagai perwira di atas kapal. Tetapi kalau mungkin Anda GT-nya 3000 ke atas atau kurang lebih, Anda cuma 2 tahun. Jadi tergantung GT kapalnya atau gross tonnage kapalnya di saat Anda berlayar di kapal mana. Jadi buat kawan-kawan yang pelaut pemula atau non akademik atau yang betul-betul sama sekali tidak ada pengalaman, boleh menjadi seorang pelaut di atas kapal itu dengan jalur non akademik, atau artinya kita jalur umum, boleh, tidak masalah. Yang penting kita rajin aja atau pintar-pintar simpan tabungan agar nanti biaya sekolah terus, dan jangka kurang lebih 12 tahun itu dari umum dia sudah bisa meraih gelar kapten. Pokoknya di sini 2 tahun sekolah, artinya berpengalaman 2 tahun sekolah terus, artinya normal ya. Ini interval timing itu normal. Jadi pokoknya udah sampai waktunya untuk sekolah. Kalau ditunda-tunda 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian, tak bakalan cepat prosesnya untuk mendapatkan misalnya kapten, gelar kapten. Kenapa? Karena kawan-kawan yang non pelaut bilang, aduh kita ini tidak bisa jadi pelaut, aduh kita ini tidak bisa menjadi seorang perwira di atas kapal, aduh kita ini sudah terbatas lagi. Tidak ada kata terbatas, tidak ada kata bahwa tidak bisa. Saya tidak bisa, tergantung kitanya. Kenapa? Karena kalau kita sungguh-sungguh masuk di dalam suatu tempat atau ada tujuan atau cita-cita ke depan yang maksudnya adalah harus dicapai, jadi kita betul-betul harus melihat di mana sih titik kelemahannya yang perlu kita siapkan, yang perlu kita siapkan berupa dokumen-dokumen, berupa finansial, berupa materi dan lain-lain, yang mana kita kerjakan di situ. Jadi semua kawan-kawan tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata ini saya udah begini nggak bisa, udah terbatas, ini tidak ada. Semua bisa, asalkan kita itu semangat dan punya kemauan. Oke kawan-kawan semua, demikian sharing tentang
masuk akademi dan non akademi sebagai seorang pelaut di atas kapal. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Salam sehat, salam sukses, bravo PPI.